Ketua Kimia Bahan Alam Indonesia Prof. Rani Maharani, Ketua Kimia Bahan Alam Dr. Fatmawati Cabang Jawa Timur, Ibu Moderator Prof. Nani Siti Aminah, serta teman-teman kolega dan mahasiswa yang mengikuti eh, kuliah tentang teknik pemisahan metabolimik dan prospek kimiawi tumbuhan kalophyllum Indonesia, eh, di mana ini saya kira ini merupakan problem utama bagi kita di kelompok kimia bahan alam untuk memperoleh senyawa-senyawa yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa kita mengambil kalophyllum Indonesia, itu awalnya itu diinisiasi waktu lagi boomingnya HIV, di mana kelompok NCI Amerika itu menemukan senyawa aktif anti HIV yang dari Calophyllum lanigerum, yang mana di situ waktu itu mereka melaporkan adanya senyawa turunan kumaril, yakni propil kumarin dan metil kumarin. Terus kalau kita lihat potensi dari peluang kita tentang kalophyllum di Indonesia, ternyata Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu hampir 75% itu ada di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi saya kira ini eh, kenapa kita memilih kalophyllum ini, karena melihat apa ya, bioresource-nya itu di Indonesia itu sangat dominan, sehingga kita mungkin lebih leluasa untuk meneliti. Ternyata setelah kita mempelajari dari situ di literatur tentang kolopilum, ternyata profil dan metil bukan profil dan metil kumarin, apa namanya, bukan metabolik kolopilum itu ternyata selain kumarin ada lagi 4 penil kumarin, ada benjopenon, ada santon, ada asam kromanoat, dan biflavonoid. Jadi kalau kita lihat turunan-turunan senyawa fenolik dari kalophyllum ini, ternyata selain dia dari pola oksigenasi yang umum ada di tumbuh lain, ternyata dia mengandung adanya rantai terpenil seperti isoprenil yang berasal dari isopentanil pirofosfat dan dimetil alil pirofosfat, atau geranil maupun farnesil. Jadi intinya kalau kita lihat senyawa-senyawa fenolik ini di luar biflavonoid, ternyata dengan adanya rantai-rantai terpenil tersebut itu memberi peluang bagi kita untuk memperoleh senyawa-senyawa baru, khususnya yang berasal dari kalophyllum. Jadi peluangnya itu sangat besar. Jadi eh, adanya terpenil ini memberi peluang sangat besar kalau kita untuk menemukan senyawa baru, belum lagi adanya modifikasi kimia dan reaksi siklisasi, oksidasi, dan lain-lain, sehingga dia diversitasnya metabolimiknya kalau film ini lebih 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 bervariasi. Itu yang membuat latar belakang kita kenapa memilih kalau film. Jadi kalau kita lihat di sini adanya rantai terpenil itu, kalau kita lihat di sini adanya dari IP di metil alil pirofosfat, ada isopenil pirofosfat, belum lagi siklisasinya berbentuk kurang,
belum lagi adanya apa nih lantainya yang parnesil ini yang terikat di inti aromatik, ini memberi peluang bagi kita itu untuk mempelajari kalau film ini lebih lebih lanjut. Jadi memang dengan adanya rantai terpenen ini merupakan tantangan bagi kita untuk mengungkapkan apa-apa sih metabolimik yang terkandung dalam kalopilum. Oleh karena itu, kita mulai menelusuri peta kekuatan, menyusun peta kekuatan bagaimana kalau kita proyek risetnya ini adalah. Jadi dari studi literatur seperti yang saya katakan tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga meliputi determinasinya bagaimana dengan kita bekerja sama dengan Dewan Pakarnya LIPI Biologi Pak Ismail. Saya kira mungkin orang-orang bahan alam kalau Pak Ismail dari LIPI Cibinong sudah paham. Kemudian kita lakukan screening fitokimia. Jadi screening fitokimia ini eh, merupakan langkah awal bagaimana tingkat kesusahan atau mudahnya suatu ekstrak kita lakukan untuk pemisahan. Jadi dari screening fitokimia dari TLC khususnya itu bisa kita lakukan dengan sudah tahu kita bahwa mudah atau tidaknya pemisahan suatu senyawa itu sebenarnya sudah kelihatan di TLC sebenarnya waktu kita awal. Jadi kalau memang TLC-nya spotnya apa namanya spotnya itu terlihat gede-gede spotnya utuh gitu udah solid itu kan menunjukkan bahwa eh, kadarnya senyawa metabolit sekunder itu sangat tinggi kan gitu kan yang jadi masalah itu kalau dia kecil kecil kemudian faktor pengganggunya yang lebih utama kan gitu karena kalau kita bermain dengan isolasi berarti kan kita mengamankan suatu senyawa yang sangat sedikit dibandingkan dari matrik pengganggunya yang sangat luar biasa. Jadi itu memang faktor kendala kita di Indonesia itu bagaimana memisahkan dan mengisolasi senyawa-senyawa metabolit sekunder, bagaimana kita menyingkirkan senyawa-senyawa matrik-matrik pengganggu tersebut. Kalau ekstraksi saya kira sudah umum ya, karena mungkin kita ada apakah dia supletasi atau maserasi atau perkulasi. Kalau saya itu lebih cenderung memilih maserasi ya, karena rendam, ditinggal semalam cukup kan gitu ya. Jadi intinya inilah tahap-tahap bagaimana kalau kita menyusun suatu proyek tentang senyawa metabolit sekunder kalau kita mengambil suatu genus tertentu. Jadi kalau kita lihat secara teoritis bahwa kalau kita kaitkan dengan isolasi, kalau kita lihat dari awal itu kan berasal dari CO2 melalui fotosintesis masuk ke siklus Krebs sehingga akan terjadi nanti jalurnya itu ada jalur asam mepalonat dan asam skimat ya. Jalur skimat bisa dia sendiri-sendiri atau bergabung sehingga dia menghasilkan senyawa metabolit metabolit sekunder dan termasuk senyawa metabolit primer yang tentu itu merupakan satu kesatuan apabila kita melakukan ekstraksi. Seperti saya katakan tadi, bahwa kandungan metabolit sekunder yang mau kita teliti itu kan kadarnya itu kan sangat kecil ya. Kalau seandainya 1%, saya kira sudah cukup besar ya. Hanya kadang-kadang masalahnya kan di bawah 0,1%. Dan tentu kita butuh teknik pemisahannya yang nanti kita jelaskan bagaimana teknik pemisahannya kita mengisolasi senyawa itu dari materi pengganggu sangat maksudnya itu kalau bisa singkat, cepat dan berhasil gitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah secara general ya. Jadi pemilihannya itu kita seleksi dulu mungkin dari reaksi aktifnya,
dicari kegunaan senyawanya sehingga menemukan lead compound, mungkin kita lakukan mungkin apa ya sintesis modifikasi struktur untuk meningkatkan nilai tambahnya sehingga menghasilkan kalau kita tinjau dari sisi kesehatan mungkin sebagai kandidat obat atau sebagai new drug. Problem kita di bahan alam ini ya ini yang tiga nih. Bagaimana metode pemisahannya, elusidasi struktur, dan instrumentasinya. Dan ini suatu apa ya problem utama yang harus kita kita hadapi. Jadi metode pemisahan ini bagaimana kita mencari suatu metode yang cepat, singkat, dan murah serta sukses. Jangan ini kita harus berani ini kadang-kadang itu keluar dari zona aman ya. Kadang-kadang kalau kita selama ini bekerja coba TRC kemudian ada apa istilahnya itu spotnya kompleksitasnya senyawa kelihatan, tapi kan belum tentu waktu kita kolom itu sesuai dengan harapan kan turunnya senyawa ya. Karena kita tidak melihat bagaimana komposisi antara senyawa yang mau kita pisahkan dengan matrik-matrik pengganggu. Jadi kalau kita lihat matrik pengganggu yang utama itu, kalau kita dari ekstrak-ekstrak senyawa fenolik, kan banyak tuh. Ada tanin, ada klorofil, ada asam lemak, ada turunan dari beta karoten. Itu merupakan matrik-matrik pengganggu yang mana komposisi matrik pengganggu itu kalau saya biasa melihat tuh mungkin 1 banding 10.000 atau mungkin 1 banding 100.000 lah kadarnya itu loh antara senyawa yang mau kita isolasi dengan matrik pengganggu. Itu nanti kita jelaskan nanti lebih utama bagaimana teknik-teknik pemisahannya. Kemudian tentang elusidasi strukturnya kita juga harus apa ya tadi supaya saya jelaskan tadi kalau dia santon bagaimana sih elusidasi strukturnya. Kalau dia penilkumarin bagaimana eh, apa istilahnya tipnya untuk mengisolasinya. Kalau 4 profil kumarin bagaimana? Kalau asam kromanoat bagaimana? Jadi intinya tuh punya apa ya? Punya di dalam penutupan struktur ini kita punya tip dan cara yang taktis dan cepat untuk menentukan oh ini pasti golongan santun. Oh ini golongan fenilkumarin. Oh ini adalah golongan asam kromanoat. Jadi kita harus menyiapkan bagaimana teknik-teknik untuk penentuan strukturnya. Jadi ini juga merupakan problem tersendiri. Terus mengingat perkembangan apa ya instrumentasi NMR di Indonesia sudah ada sekarang, sudah ada beberapa institusi sudah punya NMR. Jadi NMR ini bukan suatu barang langka lagi waktu kalau kita di zaman tahun 90-an atau awal-awal tahun 2000-an. Jadi NMR itu kan merupakan barang langka waktu itu. Tapi sekarang NMR itu sudah kita anggap sebagai tool untuk di dalam elusidasi struktur. Termasuk high resolusi MS yang mana nih Pak Unang nih sudah punya nih. Jadi kalau kita menemukan senyawa baru dari hasil NMR, terus kita telusuri ke Spider, kemudian kita telusuri ke Finder, baru kita tentukan kalau dia senyawa itu sudah new, baru kita lakukan high resolusi SCMS yang ada di UNPAD salah satunya dan ITB. Yang ketiga ini instrumentasi, saya kira instrumentasi ini juga merupakan satu apa ya, suatu metode juga ya, karena mungkin kita pengembangan instrumentasi ini perlu ya yang untuk high resolusi lah. Jadi intinya kalau kita lihat topik kita sekarang adalah
tentang metode pemisahan. Jadi intinya itu pemisahan itu tetap kata kuncinya adalah di TLC ini. Supaya kita tahu bagaimana peluang kita mengerjakan senyawa ini, apakah butuh sampel sedikit, butuh mungkin pemisahannya yang sedikit agak ruwet atau mudah. Jadi dari hasil TLC itu kita sudah bisa melihat peluang bagaimana kalau kita mengisolasi senyawa-senyawa. Tentang pemisahan ini saya kira ini terutama pasadiam ini, terutama kita lihat pemisahan itu kromatografi itu kan berdasarkan pasagrak dan pasadiam ya. Yang mana pasadiam itu saya kira ini yang penting harus kita kembangkan sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Contohnya parfum yang termahal di dunia itu ternyata ya berasal dari Indonesia ya, dari Crypto Masoi dan Lesia Kubeba, di mana bangsa kita ini hanya menjual raw material tapi belum bisa kita orang orang kita kimiawan masuk untuk mencari metode pemisahannya yang cepat dan murah sehingga senyawa-senyawa yang parfum yang mahal itu mungkin bisa kita kita pisahkan. Jadi itu juga merupakan PR bagi kita gitu ya. Ya termasuk mungkin kayak aspal yang dari Buton diekspor ke Cina, nanti balik ke Indonesia jadi aspal yang lebih mahal kan gitu. Padahal kan kita itu kan aspal Buton itu kan hanya bagaimana kita tekniknya cara memisahkan aspalnya dari pasirnya kan gitu ya. Jadi intinya pemisahan ini merupakan problem utama yang harus kita kembangkan, terutama kita kimia ban alam yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat yang umum itu silika gel ya, silika gel. Jadi silika gel ini umum nih kita gunakan ini. Biasanya kalau kita makanya saya katakan tadi belum tentu waktu TLC-nya kelihatan yang terbaik, waktu kita kolom ternyata dia istilahnya turun semua senyawanya. Karena kita belum tahu bagaimana komposisi antara senyawa aktif dengan matrik pengganggunya, kadarnya gitu ya. Jadi untuk silika gel, selain untuk memisahkan senyawa, dia keuntungannya dia bisa menahan tanin. Jadi intinya itu tanin itu 80-90% sudah tertahan dengan silika gel. Jadi kalau matrik mengganggunya itu tanin, saya kira lebih baik kita awal-awal kita menggunakan silika gel aja yang cepat aja gitu. Jadi terserah kalau kita menggunakan kolom kromatografi, kita kembangkan aja lah. Kalau dulu, zaman dulu, kita sampai beratus-ratus botolnya, sekarang nggak cukup 10 botol lah. Jadi sudah banyak kemajuan kalau 10 botol aja, 10 praksi kita kumpulkan, saya kira itu sudah suatu metode, ada langkah kemajuan lah di dalam kecepatan dan progresnya di dalam pemisahan. Itu dia kalau silika gel. Saya kira kalau spadek juga hati-hati kita menggunakan, jangan dia itu hasil KKG itu masih banyak getahnya, masih banyak yang lain-lainnya itu nanti spadek ini kan hati-hati kan, memang salah satu pasadiam untuk memisahkan berdasarkan berat molekul ya. Tapi intinya kalau bisa kita ekstraksinya itu yang lebih apa lah ya, sudah kelihatan jelas lah, jangan masih apa ya campurannya masih kayak seperti ekstrak lah gitu, janganlah. Itu dia. Kalau poliamid ini kegunaannya saya kira ini kalau kita bermain dengan daun, daun itu kan pasti klorofil di situ ya. Lebih baik kita menggunakan poliamida campuran antara apa kombinasi antara silika gel dulu dengan poliamida, silika gelnya untuk menahan taninnya, poliamidanya untuk menahan klorofilnya sehingga kita memperoleh fraksi-fraksi aktifnya yang jauh lebih konsentrasinya lebih besar. Ini dia. Kalau ODS saya kira mungkin teman-teman kita yang di Unpad nih ya yang lebih sering nih yang menggunakan ini ya karena eh, pasadiam ini kan yang senyawa-senyawa yang apa namanya yang polar itu akan tertahan, tapi yang non polar keluar duluan dan banyak pasadiam yang
yang apa ya, pilihan kalau kita ingin menggunakan pasadiam MIC. Kalau kolom asimetris mungkin ini saya kira ini sudah mulai agak rumit ya kalau senyawanya itu apa ya, punya atom cekiral ya. Atom cekiral, karena ini saya juga punya problem nih kalau di asam permanuan ada 3 atom cekiral yang harus jadi masalah. Jadi kolom asimetris ini juga perlu kita apakan ya, terutama orang-orang sintesis lah ya. Kemudian yang terakhir itu reverse space C18. Ini istilahnya kalau saya katakan ini kembalikan dari si Gajel ya. Jadi reverse space ini biasa kalau kita di HPLC, tapi bisa juga kita gunakan dalam KKG. Ini dia, kalau kita lihat, kalau saya biasanya, kita di lab kita ini biasanya untuk kalau film ini, karena kalau film ini bergetah ya, sama dengan magis nih, Garcinia kalau kalau yang dikerjakan dari senior kita di ITS ya. Jadi matrik mengganggunya sangat luar biasa sekali. Selain getah, tadi ada beta karoten yang warna-warna kuning itu kan, kalau magis dilukai kan warna kuning tuh ya. Itu adalah turunan-turunan beta karoten, belum lagi apanya, oh asam lemaknya, belum lagi taninnya. Jadi kita biasanya menggunakan metanol dulu. Kita rendam, baru kita partisi cair-cair. Jadi awalnya itu adalah ekstraksi pada cair, kemudian baru cair-cair. Kita tingkatkan kepolarannya yang ke semipolar dan polar. Jadi kita senyawa fenolik-fenolik itu banyak terekstraksi pada fraksi-fraksi semipolar. Karena kita banyak tadi mengatakan tadi kita lebih fokus ke senyawa polarnya. Kenapa enheksan sedikit kita abaikan? Karena kalau kita pelajari dari literatur, senyawa-senyawa terpenoid dari kalopilum ini saya kira hampir sama aja kelompok-kelompoknya dengan terpen yang lain ya, golongan olean atau predilin. Saya kira nggak begitu apa ya, kurang kurang lah kalau kita menemukan senyawa-senyawa barunya di golongan-golongan triterpenoid. Jadi kita lebih banyak bermain ke yang fraksi semipolarnya. Ini dia. Jadi intinya kita KKG dulu. Kalau biasanya kalau kita langsung KKG, kemudian masuk ke spadek, berarti ini matrik mengganggunya atau kadar senyawanya sangat berimbang lah antara matrik mengganggu dengan senyawa aktifnya. Kalau kita coba langsung KKG ke spadek. Tapi belum tentu kan, kalau daun belum tentu. Saya KKG dulu baru poliamida dulu. Tapi kalau kalau jadi intinya ini kalau konsentrasi antara senyawa aktif dengan matrik pengganggu masih kita bisa memperhitungkan masih apa ya, agak berimbang lah konsentrasinya, sehingga kita langsung ke spadek. Finishingnya begitu sudah ada praksi-praksi aktif yang spot TLC-nya sudah jelas, baru kita masukkan ke, kalau kami hanya punya kromatografi radial. Jadi intinya pemisahannya dan pemurnian di kromatografi radial, karena untuk saat ini kalau kita bermain dengan HPLC semi preparatif itu selain biaya mahal, lama lagi kan gitu ya. Bukan kita alergi, kecuali kalau mungkin fraksi aktifnya sudah sedikit, baru kita masukkan ke HPLC semi preparatif. Ini dia, kalau kita lihat ini modelnya. Jadi kalau kita lihat, kita KKG itu ya cukup ya maksimum 10 botol aja lah tampungannya. Jadi nggak usah kita buat beratus-ratus lah, bikin nanti kita bingung ngumpulnya mana yang apa. Jadi cukup 10 botol aja lah, botol UC itu sedikit mungkin 100 mili lah. Jadi dari situ tuh kelihatan bahwa fraksi-fraksinya itu sudah jelas gitu loh. Jadi intinya itu biar nggak ribet, kita apa cukup botolnya sedikit lah, yang penting fraksinya sudah terkumpul kan gitu. Dari sini kenapa kita buat dia tadi ke apa ya, spadek ya.
kita melihat bahwa di sini spotnya itu sudah mulai jelas. Sudah mulai jelas, makanya dari sini ini, makanya kita berani langsung ke Spadek. Tetapi kalau dia itu masih samar-samar, lebih baik kita lakukan KKG lagi atau metode yang lain. Itu dia. Jadi intinya kita harus lihat dulu apanya dari hasil KKG itu apakah tetap KKG lagi atau poliamida atau Spadek untuk membuat dia itu lebih sederhana dan jelas. Jadi dari sini kita masukkan kalau sudah kelihatan seperti ini kita masuk Spadek. Jadi kelihatan sekarang tampilan spotnya jauh lebih jelas karena matrik mengganggunya tadi itu sudah berkurang sehingga konsentrasi senyawa aktifnya sudah mulai kelihatan. Sehingga ini kalau sudah kayak gini sudah jelas, baru kita lakukan pemisahan dan pemurnian melakukan kromatografi radial. Sehingga seperti ini spotnya, peluangnya seperti ini. Kalau kayak gini, kalau sudah tampilan spotnya seperti ini di dalam pemisahan, insya Allah kita akan dapat memperoleh senyawa senyawa yang murni. Itu dia. Seleksi terakhir nanti spot ini nanti ada lagi nih uji TLC dengan beberapa macam eluen, kemudian kita berikan apa namanya penampak noda. Kita ingin lihat seleksi ini apakah masih ada ikut nggak asam lemaknya. Karena kenapa saya katakan kalau kita lihat ya rata-rata kalau saya menguji kalau ada NMR-nya itu di bawah 1 ppm itu banyak sekali sih apanya oh, peak-peaknya itu menunjukkan bahwa itu senyawa itu masih banyak terkontaminasi dengan asam-asam lemak. Dan itu problemnya saya kalau melihat menguji kalau bahan alam itu selalu kenanya di situ udah kelihatan tuh bahwa spot ini masih walaupun dia satu spot tapi masih ada matrik-matrik pengganggu yang masih nempel di dalam spot itu. Ini dia kalau kita menemukan senyawa baru saya kira tadi saya katakan tadi ya setelah melalui dari NMR dulu diketahui strukturnya kita sudah yakin nih ada sesuatu dari sisi struktur ini ada yang aneh. Oleh karena ini tahapannya dari senyawa yang sudah kita tentukan dari NMR ini kita lacak ini keberadaan senyawa ini apakah sudah dikenal atau tidak melalui CHEMP Spider. Dari CHEMP Spider itu kalau dia mengatakan tidak dikenal, baru kita lanjutkan ke CHEMP Finder. Hanya CHEMP Finder ini kan kita harus langganan ya. Eh, berapa ya? Berapa dolar ya untuk 20 senyawa itu setahun gitu ya. Itu dia. Jadi baru kita ukur ini MS-nya. Dari MS ini aja kita juga udah tahu nih dari milidalton ini tingkat kemurnian dari senyawa dari ppm udah kelihatan. Kelihatan kok. Nah, dari sini kan kelihatan 1 ppm nih ada 1,5 ppm impurity-nya. Itu kalau kita apa? Kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau kita belajar santon. Kalau santon apa sih tekniknya? Oh, adanya OH nomor satu dengan karbonat pasti dia ada ikatan hidrogen. Dia akan lebih deselling. Kemudian aromatiknya, oh ada 2 singlet. Ini ada berarti ini polanya mungkin 1, 2, 3, 6, 7, 8 gitu. Oh ada apa alkena yang lebih deselling, mungkin karena ada pengaruh dari karbonilin sehingga dia lebih jauh. Kemudian bagaimana kalau polanya isoprenil, kalau dia dimetil alil. Jadi ada pola-pola yang harus kita pelajari di dalam penentuan struktur, terutama masing-masing senyawanya. Kemudian apa ya saya kira yang lazim lah kalau sudah apa karbon, DEP, kemudian HMBC, HMQC atau mungkin toksi kalau kalau ada gugus gulanya, mungkin ada NOI kalau kalau atau ROIC kalau mengarah ke interaksi antar ruang atau stereokimianya. Jadi harus kita siapkan arah-arah apa parameter-parameter yang harus kita ukur dengan apa namanya kebutuhan dari senyawa itu dari parameter yang harus kita ukur dengan NMR.
Problemnya kalau kita di daun, ini kalau kita lihat ini, daun ini kayak gini nih. Dia awalnya sudah kelihatan kayak gini, ruwet kayak gini, gak karu-karuan apanya. Kemudian kita lakukan dulu silika apa dulu? Kalau saya KKG silika gel dulu yang lebih murah dulu, yang paling gampang untuk mengurangi taninnya seperti saya katakan, sehingga ini kelihatannya sudah sudah ada tanda hilalnya lah. Tanda hilalnya maksudnya itu spotnya yang nggak kelihatan sudah mulai ada kelihatan lah walaupun masih samar-samar gitu. Jadi langkah selanjutnya kalau sudah KKG berarti ini kan klorofil masih dominan nih walaupun masih ada tanin kan gitu ya. Baru kita lakukan dengan poliamida. Poliamida sudah kelihatan bahwa spotnya itu sudah mulai jelas. Begitu klorofilnya sudah berkurang banyak, baru kita lakukan apakah KKG atau dia apa namanya kromatografi radial atau HPLC semi preparatif. Pokoknya pemisahan ini bagaimana spotnya itu sudah mulai kelihatan jelas gitu. Ya, itu dia. Kalau dia asam kromanoat ini agak aneh nih karena dia itu ada gugus apa namanya ya? Gugus asam karboksilatnya. Biasanya TLC ini agak gemuk nih. Sama kalau di IR kalau ada OH kan broad ya. Karena adanya ikatan hidrogen dengan silika dia agak-agak apa namanya ya? Gemuk lah istilahnya apa? Demplok ya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi dia dari sini sudah kelihatan. Ini juga punya problem-problem tersendiri di dalam kalau kita melakukan pemilihan-pemilihan. Jadi intinya kita harus belajar dan memahami di lapangan bagaimana situasi ekstrak atau praksi langkah apa yang harus kita lakukan supaya tujuan kita itu berhasil. Ini dia dari tadi prospek biokimianya dari sisi aspek ilmiah, aspek pendidikan, aspek praktisnya, terutama dari kegunaan-kegunaannya. Sebenarnya saya mendapat tantangan dari teman saya dulu dari Andalas yang sekarang jadi wakil rektor satu. Cok, bagaimana kalau film itu kamu ubah itu menjadi cat warna alami karena batik Madura itu menggunakan pewarna itu salah satu zat warna alami itu dari situ gitu ya. Saya sudah kepikiran juga bahwa bahan tumbuhan kalau film itu kalau digabung dengan logam, terutama yang ada orbital D-nya itu mungkin itu bisa membuat variasi warna warna antara apa istilahnya membentuk kompleks dengan logam. Itu dari sisi praktisnya. Dari sisi aspek ilmiahnya kita sudah apa ya mempublikasikan senyawa-senyawa baru yang kita temukan di Kalopilum. Ini adalah benjokuran yang kita temukan di Kalopilum solatri, Kalopilum pikeli asam kromanoat yang sebagai asam apa anti obat malaria, sorry, aktif terhadap malaria. Ini dia Kalopilum pikeli yang semua kita publikasi di Natural Product Research yang sesuai dengan apalah marwah dari penelitian kita. Kemudian juga ini ada Pirano Santon dari Kalopilum dan juga Santon juga dari Kalopilum Tetrapterum dan lain-lainnya. Saya kira demikianlah pemaparan dari hasil dari penelitian kami di Himpunan Kimia Bahan Alam Universitas Airlangga. Terima kasih banyak. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyadi Tanjung atas presentasinya yang luar biasa, detail, bagaimana mulai dari studi literatur, kemudian menentukan eluen untuk pelarut untuk ekstraksi,
bagaimana memisahkan kalau dia dari daun, bagaimana kalau dari yang lain, begitu, dan sampai dengan penentuan struktur molekul. Tadi ada pesan dari Bu Fatma, Pak Ucok, sebelum sesi tanya jawab, sepertinya kita harus berfoto bersama dulu sebelum nanti ada yang pamit, begitu. Mohon izin untuk share screen-nya di close dulu supaya kita mengambil gambar. Setelah itu baru kita akan pergi ke sesi tanya jawab. Bisa di close, Pak? Iya, oke. Oke. Terima kasih Pak Mulyadi Tanjung. Bapak Ibu mohon dibuka kameranya supaya kita bisa mengambil gambar bersama-sama karena luar biasa hari ini kita mulai 170 orang, sekarang naik menjadi 176 orang. Bu Fatma, monggo siapa petugas yang diminta untuk mengambil gambar? Mungkin itu pinnya Pak Uco dicopot dulu biar tidak Oke. pamit. Halaman 1, 2, 3, saya ambil sendiri aja, enggak apa-apa. Oke, berikutnya halaman 2, Pak Ibu, 1, 2, 3, ambil pose tercantik, terkerennya, monggo. 1, 2, 3, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, kita kembali ke sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan untuk raise hand untuk yang bertanya atau langsung menyalakan. Ya, oke. Kita ada satu penanya, Pak Mulyadi Tanjung. Monggo Silakan. Pak Waton dari UNS. Silakan Pak. Silakan. Oke, matur nuwun Bu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Mulyadi atas presentasinya. Tadi saya belajar banyak dari apa yang Bapak sampaikan. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Tadi sampaikan saya Waton dari Pendidikan Kimia UNS 11 Maret. Saya ingin menanyakan terkait misalkan ya Pak, ketika kita melakukan isolasi senyawa aktif yang ada di daun itu kan pasti kalau misalkan tadi menggunakan teknik yang Bapak sampaikan, tentu kita akan mendapatkan klorofil dalam yang banyak ya Pak ya. Mungkin saya terlewat tadi saat awal-awal presentasi, mohon maaf. Bagaimana tips dari Bapak agar klorofil gitu terutama dan juga saya sering dapat gula Pak, gula bebas itu ketika saya isolasi gitu ya, misalkan ekstraksi menggunakan etanol atau metanol itu MR munculnya besar banget Pak. Jadi mungkin apakah ada tips dan trik gitu ya untuk memisahkan klorofil dan gula gas dalam ekstrak kasar kita itu agar tidak terlalu banyak atau mudah dipisah. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengalaman yang Bapak lakukan, apakah ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan single kristal, Pak, dari senyawa yang hasil isolasi? Jadi kan dari publikasi yang ditampilkan ada beberapa senyawa potensial gitu ya yang sudah teridentifikasi. Apakah itu dari single kristalnya? Kalau memang iya, bagaimana sebenarnya kita bisa dengan mudah mendapatkan single kristal tersebut, Pak? Semoga pertanyaannya bisa bisa di bisa diterima dengan baik, mungkin karena sinyal tidak terlalu bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Waton. Monggo Pak Ucok langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau kita ingin mengisolasi senyawa aktif dari daun itu, memang problem utama itu tadi apa namanya klorofil ya. Jadi klorofil itu memang ada beberapa cara ya. Pertama tadi itu kita lakukan kalau kita KKG.
itu sebaiknya kalau kita pengalaman kita tuh dengan silika gel untuk menahan taninnya, kemudian baru kita lakukan dengan poliamida. Poliamida ini untuk menahan klorofil itu hampir, kalau kita menggunakan pasadiamnya poliamida itu hampir 95% apa namanya klorofil itu tertahan. Jadi kalau sisanya yang kecil itu, biasanya kalau kita lanjutkan dengan KKG atau kromatografi radial, sebaiknya gunakan pasadiamnya adalah campuran N-heksan dengan diisopropil eter. Karena dengan diisopropil eter itu biasanya klorofil itu akan tertahan silika. Itu kalau di dalam pemisahan kalau kita menggunakan pasadiam. Tetapi kalau dia crude extract, kalau yang sering dilakukan cara lain itu biasanya kalau kita menggunakan campuran air dengan metanol 50-50, itu biasanya klorofil itu akan mengendap. Tetapi kita kan kesusahan kalau campuran air metanol kalau kita lakukan apa ya, penguapan ya, walaupun memang tetap kita ekstraksi gitu ya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, tentang senyawa-senyawa fenolik. Umumnya senyawa-senyawa fenolik ini wujudnya itu banyak yang dalam bentuk solid. Bukan ada kristal, tapi hanya beberapa ya. Hanya beberapa aja, nggak begitu banyak itu. Karena memang kadang-kadang kalau kita ingin single kristal itu terutama dalam penutur struktur ya. Kalau sudah tahu strukturnya mungkin stereokimianya kita lakukan, tapi intinya kalau memang dia mengkristal, memang kita harus buat dia dalam bentuk kristal dia itu. Kalau kita rekristalisasi sehingga dia dalam bentuk kristal, tetapi kalau dia dalam bentuk solid, saya kira sesuatu hal yang mustahil ya kalau dipaksakan sesuatu yang solid menjadi kristal, karena wujudnya memang solid kan gitu ya, kecuali kalau wujudnya kristal. Saya kira demikian Pak penjelasan saya tentang apa tadi, teknik pemisahan dan cara rekristalisasi senyawa kalau kita lakukan untuk sinar X ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih, Pak. Oke, Pak Waton masih ada lagi? Cukup? Ya, cukup Bu, matur nuwun. Oke, ya. Terima kasih Pak Mulyadi Tanjung, jawaban yang luar biasa untuk Pak Waton. Berikutnya, monggo. Masih ada lagi? Bisa langsung nyalakan mic kalau memang ini, atau mau raise hand? Iya. Monggo Ibu Nurlela Sari. Dipersilakan. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Nani. Menyimak tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, saya melihat ada beberapa tahapan ya ketika kemudian mengisolasi, mulai dari KVC, kemudian menentukan pasa padatan dari Cefadek, kemudian pakai polda gitu. Apakah beberapa silika yang digunakan ini juga bisa digunakan untuk pemisahan senyawa seperti triterpenoid begitu Pak? Coba ditanya Bu ya. Iya, kan kalau dilihat ini senyawa yang berpendar ya Pak ya. Oke. Nah kalau Jadi untuk senyawa yang tidak berpendar seperti triterpen atau limenoid gitu, apakah juga teknik isolasinya juga bisa dipakai seperti itu gitu Pak? Itu saja. Terima kasih. saya kira teknik pemisahan ini ya yang kita lakukan ini kan berlaku untuk semua umum ya Bu Nurlela ya. Jadi kalau golongan terpenoid itu memang kadang-kadang kan nggak berpendar dengan TLC ya. Misalnya pun ada,
Mungkin dia samar-samar, walaupun kita kadang-kadang kan kita hanya mengandalkan reaksi penampak noda ya. Reaksi Ya. penampak noda tersebut ada asam sulfat pekatnya lah. Sama saja untuk senyawa-senyawa terpen itu berlaku. Jadi kalau kita lihat terpen ini kan triterpen khususnya ya. Jadi intinya itu yang dipraksi eksan itu atau yang sedikit dia semipolar tetap aja sama yang kita lakukan dengan silika gel bisa bisa kita lakukan dengan penggunaan poliamid juga boleh aja kalau dia dari daun. Kalau kita menggunakan apa namanya spadek ya silakan aja. Saya kira sama aja. Jadi untuk berlaku untuk golongan-golongan terpenoid dan steroid hanya mungkin di dalam apa ya aplikasinya kalau kita fenolik mengandalkan lampu UV ya untuk melihat pendarahan spotnya ya. Tetapi kalau di terpenoid kan kadang-kadang nggak berpendar kan harus dikelihatin mungkin dengan menggunakan apa namanya reaksi penampak noda atau uap iodium. Saya kira sama saja Bu Nurlela. Metodenya hampir sama. Hanya mungkin kalau terpenoid itu aja karena dia ikatan rangkapnya nggak begitu banyak kecuali kalau yang sekarang yang dikerjakan yang diempat ya di Soxilum itu kalau dia nortriterpen itu kan agak banyak apa keterangkapnya mungkin dia agak berpendar ya tapi kalau terpen yang umum-umum itu kan misalnya Tidak berpendar dia benar. samar-samar gitu loh. Saya Ya. kira sama aja metodenya bisa dilakukan sama saja. Hmm. Saya kira Ya, ya. demikian Bu Nurella jadi intinya sama saja. Hmm. Ya. Ya, terima Sudah kasih Pak. terjawab, Ibu. Masih Ya, ada terima lagi kasih. mungkin? Cukup? Ya, cukup Iya. Bu. Terima Ya. kasih Bu Nurlela dan Prof. Mulyadi Tanjung. Berikutnya masih ada lagi Bapak Ibu. Monggo, mumpung ada pakarnya ini. Silakan. Iya. Monggo, Ibu Sri Fatmawati. Wah, ini Pak Ucok. Bahaya ini pertanyaannya pasti. Monggo, Bu Fatma. Baik, terima kasih. Halo Pak Tanjung, Ya. Pak Mulyadi. Apakah terdengar suara saya jelas ya, Pak? Oh jelas. Ini luar biasa, amazing banget apa yang sudah dilakukan Pak Mulyadi ya. Menarik karena saya memang bagian dari Prof. Taslim ya kalau di Garcinia dan memang kalau film juga ya karakteristiknya mirip lah, similar gitu ya Pak ya seperti yang disampaikan tadi. Yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan penggunaan Pak tadi. Mungkin tadi Pak Mulyadi menyampaikan bahwa ada possibility untuk menggunakannya sebagai pigmen, begitu ya Pak ya? Atau adakah penggunaan ini secara langsung ya karena Bisa dikerasin Bu suaranya Bu. harus mul gitu Pak. Iya baik. Sekarang lebih terdengar nggak Pak? Iya, Bu Fatma putus-putus. Mungkin Ya. kameranya dimatikan dulu barangkali karena ini kayaknya dari Jerman. Kameranya mati dulu, baru suaranya biar supaya Ya, jelas. betul. Monggo. Sekarang udah terdengar Bu? Oh Sudah. jelas. Nah, oke. Oh, berarti Suaranya memang kalah dengan ngefek ya. wajah cantiknya kayaknya. Monggo. Baik. Ada hal menarik Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi terkait dengan adanya possibility untuk menggunakannya secara langsung. Nah, saya tadi kan banyak yang bisa dikerjakan ya dengan berbagai macam pemisahan. Nah, untuk penggunaannya Pak. Jadi tadi ada satu peluang menggunakan sebagai pigmen atau kalau kita lihat kan beberapa juga telah melaporkan sebagai anti kanker. Nah, untuk sebagai pigmen itu dalam rangka apa ya Pak? Maksudnya pigmen yang bagaimana? Karena apa? Kita mulai Indonesian Natural Product Chemist ini kita semua yang berada di sini harus mulai memikirkan untuk
bagaimana membawa riset-riset ini ke arah inovasi yang real. Jadi kalau misalnya yang disampaikan Pak Mulyadi tadi berhasil ya, tadi ada beberapa senyawa yang baru juga, ini nanti akan dibawa kemana Pak? Itu yang pertama. Kalau memang dia mau membawa, misalnya mau dibawa sebagai pigmen, pigmen apa? Kemudian jika dia memang mau dibawa sebagai obat, ada misalnya kita udah melakukan in vitro-nya anti kanker, ini kanker apa dan sudah sampai mana? Nah, mungkin ini Pak, yang saya rasa kita perlu untuk mendengarkan insight dari Pak Mulyadi. Oke, monggo Pak Mulyadi. Oke, terima kasih Bu Padma. Jadi intinya, kenapa kita memilih topik ini ya? Jadi awalnya itu kita lihat dari sisi peluang ya. Peluang itu kita lihat dari sisi aspek ilmiahnya, aspek pendidikan, dan aspek praktisnya. Jadi kalau kita lihat dari aspek pendidikan, jadi dari keragaman struktur dari senyawa-senyawa metabolit sekunder ini yang ada di kalopilum ini kan sangat beragam ya. Jadi untuk dari sisi aspek pendidikan ini mungkin istilahnya dari sisi aspek pendidikan mahasiswa bisa belajar mulai bagaimana menyiapkan suatu proyek untuk menemukan senyawa aktif, mulai dari dia studi literatur, ekstraksi, pemisahan, sampai menentukan struktur itu. Jadi itu adalah dari sisi aspek pendidikannya sehingga si mahasiswa itu memperoleh bekal ilmu ya dalam kita belajar alam. Dari sisi aspek ilmiahnya seperti kita katakan tadi, bagaimana kita memilih tumbuhan ini sebagai topik kita di kimia, Departemen Kimia Universitas Airlangga, itu kan kita melihat dari apa ya, dari studi literatur dengan penggabungan dari pendekatan-pendekatan kimiawi yang apa ya, yang dilengkapi dengan reaksi-reaksi organik. Dari situ kita akan bisa melihat bagaimana kans atau peluang kita itu untuk menemukan senyawa-senyawa baru. Itu dia. Dari sisi aspek praktisnya, jadi kalau kita lihat senyawa metabolit sekunder ini hierarkinya pasti apa ya, dari sisi teoritis itu merupakan alat untuk pertahanan diri ya terhadap tekanan lingkungan supaya dia tidak punah. Jadi ya misalnya kalau tumbuhan sakit, gak mungkin ada dokternya ya. Otomatis dia kan harus membuat secara biosintesis senyawa-senyawa untuk pertahanan dirinya ya terhadap tekanan lingkungan, apakah mikroba atau virus atau jamur, sehingga senyawa-senyawa aktif itu dari sisi aspek kesehatan bisa digunakan sebagai obat. Itu satu. Kalau dari sisi kesehatannya ya, mungkin kalau dia terserang mungkin dari jamur, mungkin sebagai jamur kan gitu. Kalau mungkin tumbuhan itu diserang oleh insek, berarti kan ada suatu bioinsektisida yang diproduksi oleh tumbuhan tersebut. Jadi intinya dari senyawa-senyawa aktif itu memang kita itu memang butuh proses yang cukup panjang ya kalau sampai itu uji klinis kalau itu dari sisi aspek kesehatan. Jadi memang masih butuh tahapan-tahapannya. Seperti saya katakan tadi itu, saya juga dapat tantangannya untuk zat warnanya dari bijinya nyamplung ini sebagai zat pewarna batik. Kemudian kalau kita apa ya, kalau kita kombinasikan dengan logam,
khususnya logam yang mengandung orbital D, tentu dia akan menghasilkan zat-zat warna alami yang warnanya pasti sangat bervariasi. Jadi intinya masih banyak tantangan-tantangan memang dari sisi aspek kimiawinya yang harus kita kembangkan. Saya kira demikian Bu Panma. Oke, Bu Fatma cukup? Ya, kami buka berikutnya. Masih ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar? Masih ada lagi? Bapak Ibu? Iya, monggo Pak Mas Rivaldi. Wah, ini anaknya Pak Taslim ini. Monggo Mas Rivaldi ini kalau tidak salah kerja manggis ya, kalau nggak salah ya. Iya, Prof. Monggo, silakan Mas Rivaldi. Baik, terima kasih, Prof. Ya, apa nih, Garcia Bancana ya? Iya, saya isolasi di Garcinia Bancana. Yang bekerja di Garcia Bancana ya? Iya, iya, Pak. Ya, saya reviewernya tuh yang kamu terbit di NPR tuh. Siap-siap, Prof. Oke, silakan. Ya, Prof. Saya mau tanya, tadi menarik untuk yang materi yang di KKG tadi, apa namanya, untuk KKG modern itu. Kok nggak kedengaran suaranya nih? Suaranya mungkin pakai mic-nya. Ya, oke. Oh ya, sudah terdengar, Prof ya? Sudah, monggo. Siap-siap. Ini Prof, tadi untuk yang materinya sangat menarik, Prof. Saya tertarik yang Prof sampaikan begitu, untuk yang KKG modern itu ya cukup sampai 10 botol begitu kalau bisa. Yang konvensional kan biasanya sampai 200 botol begitu ya, Prof, botol kecil-kecil begitu. Nah, itu bagaimana itu, Prof, tips dan triknya begitu biar bisa menerapkan KKG modern begitu. Yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tadi yang di materi tadi yang isolasi untuk senyawa CT4 tadi ya, Prof ya. Ada beberapa pemisahan hingga di radial itu, kemudian dilakukan pemurnian begitu. Nah, di sini pemurnian apa, Prof, yang dilakukan gitu? Yang didapatkan tadi kan senyawanya sekitar 4 mg ya. Dan mungkin juga bisa diceritakan, Prof, untuk yang teknik-teknik pemurnian yang biasanya digunakan itu apa saja begitu. Untuk pertanyaannya sekian, Prof, dari saya. Oke. Jadi intinya begini, kenapa tadi kan kita apa ya? Karena di dalam KKG ini kan kita juga apa ya? Harus mereduksi ya. Maksudnya itu harus mereduksi dari sisi waktu, biaya, dan tenaga ya. Jadi kalau kita mau harus apa ya? Keluar dari zona aman, kita memang harus mencari suatu metode ya. Metode itu sebenarnya kata kuncinya di TLC sebenarnya. Jadi intinya kalau Anda disuruh TLC pertama modelnya begini dengan kondisi elemen yang sama 2 kali naiknya segini. Kalau ketiga kali naik segini kan gitu ya. Dari situ itu sebenarnya dengan campuran komposisi elemennya itu kita tingkatkan kepolarannya. Kita udah tahu kok kapan dia turun itu udah tahu kalau komposisinya ideal kan gitu. Hanya kan yang campuran antara matrik pengganggu dengan senyawa aktif ini kadang-kadang itu yang penting dia loss aja dulu senyawa aktifnya dulu. Tapi yang senyawa matrik pengganggunya tertahan dominan kan gitu ya. Sehingga mungkin ke KKG berikutnya kita sedikit lebih kembali ke sesuai dengan teori kan gitu ya. Kalau dosennya coba TLC kan gitu ya kan. Tapi kadang-kadang di lapangan itu belum tentu itu akan sama kita temukan karena kita lihat dulu komposisi antara matrik pengganggu dengan senyawa aktifnya. Jadi kalau senyawa pengganggunya terlalu dominan, saya lebih cepat saya cepatkan ke polaris supaya turun senyawa aktifnya, biarin aja yang pengganggunya itu tertahan gitu ya. Itu dia. Jadi intinya kita lihat dulu. Sebenarnya kata kunci itu di TLC ekstrak. Kita udah tahu kok tuh arahnya kemana tuh. Dari situ tuh karena kita gini, kita orang kimia pemisahan. Kalau kita berteori tentang pemisahan, tentu itu adalah kadar. Konsentrasinya bagaimana? Kan gitu aja.
Jadi kalau konsentrasi perbandingan antara senyawa aktif dengan yang materi pengganggu terlalu besar, kita juga harus menggunakan pola A. Kalau 50-50, pola B. Jadi ada beberapa pola-pola yang harus kita terapkan. Termasuk kita di dalam penggunaan pasadiam sesuai dengan kegunaan juga di lapangan. Kan gitu. Kalau Anda di manggis kan pasti banyak getah kan gitu ya. Ada warna kuning, ada taninnya yang hitam di bawah nggak naik-naik kan gitu ya. Nah, kita harus menggunakan apakah silika atau poliamid atau spadek gitu loh. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik kita gunakan dulu pertama silika gel dulu untuk menahan taninnya itu lebih lebih dominan gitu ya. Saya kira itu. Baik, Prof. Mungkin untuk yang pemurnian tadi, Prof. Untuk yang Ada pertanyaan yang kedua, Pak Mulyadi Tanjung. Tentang apa tadi? Nggak, kurang jelas aku tadi. Coba diulang lagi, Mas Rivaldi. Baik, untuk yang teknik pemurnian yang CT4 tadi, Pak, yang pemurnian yang dihasilkan senyawanya sekitar 4 mg begitu. Itu Oke. teknik pemurniannya apa, Pak? Oke, jadi begini ya. Tentang pemisahan, kita harus kadang-kadang kalau kita kembalikan ke teori ya, kalau kita kembalikan ke teori, biasanya begini, komposisi antara senyawa yang mau kita pisahkan dengan senyawa kita itu ada perbandingannya. Kalau kita kembali ke teori ya, kalau misalnya secara teoritis kalau kita menggunakan KKG kolom diameternya 2 cm itu kan 1 gram ya. 1 gram, tetapi kalau memang sudah ke pemurnian seperti sudah jelas kita kembali ke sesuai dengan apa yang di teori. Misalnya kalau saya menggunakan plat setengah kalau kromatografi radial maksimum sampel itu adalah 60 mg. Kan gitu. Kalau satu plat 1 mili, saya menggunakan maksimum 350 mg. Ya, jadinya kalau kita namanya pemisahan, ya kita kan harus menyesuaikan dengan kapasitas lah ya. Kan gitu ya. Jadi harus kita sesuaikan kapasitas kayak Rizali misalnya yang tukaran Prabowo dengan Jokowi. Berarti kan Anda kan tidak punya kapasitas untuk meleraikan kan gitu ya. Tetap kita lihat komposisinya. Jadi kapasitas apa yang mau kita pisahkan sesuaikan dengan pasadiamnya gitu ya, jumlah pasadiamnya ya. Saya kira demikian. Aman, Mas Rivaldi? Oh, baik. Sudah clear? Mungkin konfirmasi saja, Prof. Berarti yang untuk yang di CT4 tadi menggunakan radial kromatografi juga ya, Prof? Iya, pasti yang paling tipis lah, nggak mungkin yang paling besar lah. Kita tahu absorpsi silika, kemakan sama silika nanti habis dia nanti loh. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Mas Rivaldi, Prof. Mulyadi Tanjung. Masih ada 1-2 penanya lagi, beri Saya kesempatan. Bu Nani, Guru Nah, Rini sedikit. Mbak Rini, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nah, ketemu pakar. Senang sekali Pak Ucok. Pak Ucok tadi sangat detail dan menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ucok. Tapi seringkali kan kita itu dihadapkan dengan penawaran instrumen. Nah ini saya mohon advice dari Pak Ucok gitu kan. Salah satunya kalau tadi memang yang menjadi andalan kita itu kan TLC ya untuk monitoring pemisahan pemisahan selanjutnya. Kemudian ada suatu instrumen atau alat yang disebut dengan salah satunya kan flash chromatografi itu berkembang pada pure essential flash chromatografi kalau nggak salah itu bisa dipantau dengan spektroskopi UV sehingga keberadaan senyawa
efektif dan tidaknya itu kita bisa lebih awal mengetahui. Sejauh ini menurut Pak Ucok kita tetap pada skill manual atau kita mengandalkan alat-alat seperti ini. Yang kedua, bagaimana dengan yang sering itu saya melihat di jurnal itu menggunakan HPLC preparatif. Bagaimana menurut Pak Ucok di dalam kita menyikapi untuk memperoleh target yang kita inginkan? Terima kasih. Jadi intinya sekarang itu kan dengan perkembangan teknologi itu kan teknik-teknik pemilihan itu kan banyak inovasi-inovasi yang terjadi itu ya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Rini itu kan yang ada flash kromatografi itu kan sebenarnya itu menurutku juga oke-oke aja sih karena flash kromatografi itu kan punya tekanan ya. Punya tekanan itu sehingga mungkin membuat operasi-operasi lebih cepat ya. Intinya lebih cepat sampai 5 kilo gitu ya masa diamnya ya. Karena kemarin itu sorry bukan kemarin, seminggu yang lalu bagian pemasarannya Uci itu menawarkan saya yang Ya, bagaimana kalau Pak Uci ikut juga gitu loh. Kalau kita lagi promosi kita gitu ya ya, untuk menjelaskan apa namanya tentang keunggulan-keunggulan eh, alat yang mereka mau jual itu ya dari apa praksinasi itu ya. Sama aja saya kira itu. Kalau kita mau juga mau kolom kromatografi kita gunakan tekanan ya. Kalau saya gunakan ya pompa aerator itu saya apain ditekan ya keluar juga gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Hanya kan kalau itu kan sampai 5 kilo ya pasadiamnya ya. Kita juga ya. agak-agak pikir juga ya kalau sampai 5 kilo pasadiamnya. Waduh, kalau silika 2 juta 1 kilo 10 juta loh. Jadi kita juga harus memikirkan ya istilahnya bagaimana membuat suatu metode yang cepat, murah, dan berhasil guru ini. Ya, Oke-oke aja, saya kira bagus tuh. Kalau ada tekanan itu lebih mempermudah. kan promosinya lebih cepat 5 kali dari yang Iya, kalau kita biasa. mau yang manual itu bisa aja kita pompa aja, kasih tekanan ya sama aja. Itu dia. Ya, Terus juga berkaitan dengan instrumentasi ya. Jadi memang kadang-kadang itu kalau instrumentasi yang dikatakan oleh Bu Rurin ini, karena Bu Rurin ini saya tahu lah, kalau di Malang ini kan salah satu orang mengambil keputusan deh. Kalau alat-alat ya. Hati-hati Bu, kalau kita menggunakan membeli alat itu. Jadi intinya begini. Contoh, NMR. Jadi NMR itu kosnya itu kadang-kadang itu kita harus minta komitmen dari universitas ya. Karena gas helium atau nitrogen itu, terutama gas helium. Gas helium sama nitrogen itu kita menghabiskan kos itu sekitar 800 sampai 1 M loh untuk beli gas itu setahun, Bu. Memang kalau NMR kan tidak ada istilahnya kerusakan ya. Beda kalau high resolusi MS ya, mungkin salah satu contoh problem di umpan. Kena motherboardnya, kena pompanya, itu kan jadi problem tuh. Jadi memang terutama dari sisi maintenance-nya itu memang harus kita untuk membeli alat itu memang harus disiapkan apa ya disiapkan seseorang penanggung jawab alat itu yang betul-betul kerja bukan hanya sebagai user doang gitu. Jadi memang kendala kita di banyak membeli alat-alat instrumentasi itu hanya sebagai masalah maintenance itu mungkin dia pelong-pelong gitu aja dulu jadi saya kira mungkin ya diskusikan lagi lebih dalam lagi lah. Saya kira itu dulu ini. baik. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf tidak on kamera karena kurang sarapan jaringannya. Terima kasih guru ini. Ya, banyak sekali ya Bu. Sekarang kita alat itu. Kalau boleh mereka juga meminta para profesor itu untuk mempromosikan gitu. Jadi, satu lagi mungkin masih ada kesempatan monggo setelah guru ini masih ada lagi.
rasanya sepertinya semuanya sudah sangat jelas Pak Mulyadi Tanjung. Monggo, silakan. Ya, selamat sore Pak Ucok. Ya. Pastinya saya buruk begitu ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya juga ada banyak pengalaman. Mungkin sedikit berbagi dari bawah. Saya dan konsentrasi. Ya, jurusan kimia dan konsentrasi. Di perguruan tinggi kami mungkin saya sedikit berbagi. Kami punya fokus penanaman saya kerjakan. Tapi saya sudah bekerja dengan Archangelia Java. Kami memiliki yang terpenting di tempat lain yang ini Pak. Saya memang bantuan cocok untuk analisis atau uji antar podium ini. Tahun 2019. Tentang kami di sini kami mungkin belum punya banyak instrumen. Jadi sudah untuk analisis sehingga mungkin kami minta saya dimasukkan dalam saran dari Prof. Ucok kira-kira baiknya ujian pada seperti apa karena kita punya banyak sumber daya tapi kita belum fokus mau kemana. Selama ini saya dan Pak Johnson silakan mungkin masih beda sumber penelitian. Saya masih bergerak di tanaman akar kuning atau kayu kuning yang berkaitan dengan malaria. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu Yuli, Ketua OPM dari Papua nih. Jadi Bu Yuli, jadi kalau kita lihat potensi Papua itu biodiversitasnya itu dari sisi tumbuhan hewan itu atau mikrobanya kan sangat limpah Pak Yuli ya. Itu dia ya. Terus yang kedua, selain resursnya itu mungkin yang sekarang itu yang susah diangkat di Papua itu ada malaria ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Yuli tadi. Jadi memang kalau saya dan di mana malaria ini kalau kita aplikasi di SDGs itu kan ada ya malaria masuk di nomor 3 salah satu. Dan apa yang lebih itu malaria itu masuk itu karena malaria yang tidak hanya di daerah yang karena mungkin mobilisasi orang-orang sekarang itu sudah semakin canggih. Malah bukan daerah yang memiliki malaria itu ada kena itu. Jadi kalau saya mungkin saran saya lebih baik kita yang Duncen itu mungkin fokus malaria. Adalah salah satunya Bu Yuli. Kalau bila perlu ya dibangun labnya yang memang khusus kayak Ekman yang bekerja untuk tropical disease lah, ya termasuk malaria lah. Jadi sehingga mungkin dari tumbuhan-tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat Papua untuk malaria ini mungkin itu bisa diangkat ya, walaupun memang malaria ini kan nggak bisa sembuh total ya, karena parasitnya kan kalau kita malaria kan pasti begitu kena obat dia sembunyi ke hati ya, tapi kalau seandainya pengganti dari kloroquine dan quinin, saya kira mungkin perlu alternatif mungkin untuk dikembangkan ya Bu Yuli ya, yang di Papua ya, karena saya yakin tuh tumbuhan-tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat itu mungkin perlu dibuktikan dari sisi aspek ilmiahnya. Gitu aja Bu Yuli ya. Saya kira itu, karena mungkin Papua ini, saya sebenarnya ingin Papua tapi gimana, jauh ya. Oke lah Bu Yuli, saya kira itu Bu Yuli ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, Bu Yuli, kalau tidak salah Bang Baby Blues ya Mbak.
Bu Yuli, kalau tidak salah kan beberapa mahasiswa kami yang dari Papua itu mereka mengoleskan badannya dengan minyak juga ya, Bu, katanya supaya tidak digigit nyamuk malaria. Nah, itu juga menjadi peluang mungkin ya Pak Ucok ya Iya, untuk Bu Yuli di Papua sana. Jadi banyak tanaman yang mereka gunakan untuk anti malaria. iya, Ye, repelen lah, penolak lah, ya, penolak. itu kan tidak terlalu susah untuk ujinya Betul. gitu, Bu Yuli. Sodia, Bu, sodia, ya, namanya sodia. Iya, nah itu bisa uji dengan nyamuk saja mungkin lebih mudah, enggak perlu peralatan canggih mungkin Bu. Iya, eh masih ada lagi? Sudah enggak ada? Ya, rasanya sudah sangat luar biasa pertemuan kita siang hari ini. Pak Mulyadi Tanjung juga sudah menyampaikan dengan runut bagaimana cara isolasi senyawa metabolit sekunder sampai dapat senyawa baru, kemudian sampai uji aktivitasnya, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab dengan lengkap. Apakah Bu Prof. Rani atau Ibu Sri Fatmawati ada pesan lagi? Kalau saya sudah cukup. Cukup, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Mulyadi Tanjung selaku pembicara kita hari ini dan juga kepada HKBAI Pusat maupun HKBAI Jawa Timur yang hari ini menjadi yang punya gawe begitu. Terima kasih juga kepada seluruh yang hadir, profesor, doktor, mahasiswa atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Pak Ujo ada statement terakhir? Ada Saya yang kira statementnya ya dengan adanya pertemuan ini ya karena ada apa ini diteruskan aja. Saya kira istilahnya apa ya forum ilmiahnya Himpunan Kimia Bahan Alam ini dilanjutkan terus karena dengan adanya komunikasi ini kita mungkin ada apa ya topik diskusi atau mungkin ada pemikiran-pemikiran baru tentang pengembangan kimia bahan alam nih. Saya nggak tahu nih, Unang ada nggak di sini nih? Nggak hadir. nggak nampak kayaknya Prof. Oh ya Unang. udah kalau gitu. Ya. Saya kira itu Bu Rani mungkin ya. Jadi intinya kita sambil kita share tukar pikiran lah ya. Insya Allah. Pesan saya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mulyadi Tanjung. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku moderator hari ini mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan sebagai moderator hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai